Shalom Bapak Ibu, saudara dikasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini kita sudah sampai akhir minggu. Untuk minggu ini hari Jumat 14 Maret 2025. Saudara mungkin sudah melakukan begitu banyak aktivitas, baik itu tugas, pekerjaan maupun pelayanan. Dan hari ini kita siap lagi untuk memasuki hari weekend, untuk dimana kita bisa rileks dan melakukan banyak kegiatan tentunya. Dan hari ini, malam ini, sebelum saudara beristirahat, ada baiknya kita membiarkan firman Tuhan masuk di dalam pikiran kita, sehingga kita bisa disegarkan, diteguhkan di dalam firman, dan tentunya untuk menambah pengetahuan kita akan kebenaran firman. Kita masih terus belajar mengenai doa Bapa Kami, pola doa yang perlu kita perhatikan saat kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Kita sudah belajar banyak hal sampai hari ini, dan kita sudah memasuki ayat yang ke-11. Saya beri judul malam ini, berdoa pemeliharaan. Artinya berdoa untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dan ini dimulai dari ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu yang dicatat dalam Matius 6 ayat 11. Ini adalah doa yang merupakan bagian kedua di mana kita memohon atau meminta untuk kebutuhan kita sebagai manusia. Dan kebutuhan utama manusia adalah kebutuhan pangan tentunya, kebutuhan akan makanan, sehingga kita bisa survive atau bertahan hidup. Selain kita membutuhkan kebutuhan papan, yaitu rumah, dan juga kebutuhan akan pakaian kita. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa tidak apa-apa kita meminta makanan kita yang secukupnya. Nah, saudara, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dalam doa dari ayat ini. Yang pertama, kata makanan di sini sebenarnya dari kata Yunani, yaitu artos. Artos itu sebenarnya artinya roti atau bread. Dan di beberapa translation bahasa Inggris itu diterjemahkan bread, seperti misalnya di King James Version, di sana dikatakan give us this day our daily bread. Kenapa? Karena pada waktu itu orang Israel makanan pokok utamanya adalah roti, saudara. Dalam bahasa Ibrani roti itu adalah lehem, makanya Bethlehem itu artinya rumah roti. Dan karena sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia, orang Indonesia makanan pokoknya tidak roti, maka di situ diganti makanan secara keseluruhan. Berarti bisa nasi, bisa jagung, bisa sagu, dan lain sebagainya, ditambah lauk pauknya, akhirnya dirangkum dengan kata makanan. Jadi saudara, Tuhan mempersilakan kita untuk berdoa untuk suplai makanan. Namun saat kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan menghendaki kita meminta makanan pada hari ini. Artinya Tuhan tidak meminta kita untuk berdoa berikanlah kami makanan setiap minggu atau setiap bulan. Kenapa? Kalau begitu, kalau kita minta seminggu, makanan untuk seminggu, kita hanya berdoa seminggu sekali. Kita tidak ada relationship dengan Tuhan. Tuhan menghendaki kita meminta makanan kita setiap hari, sehingga kita bisa datang kepada Tuhan setiap hari dan berdoa seperti kita berhubungan dengan manusia yang ingin berkomunikasi setiap hari. Lalu yang kedua, Tuhan juga menghendaki kita meminta makanan kita secukupnya. Bukan berarti kita tidak boleh minta makanan yang banyak, tetapi konsep firman Tuhan itu kita tidak boleh serakah. Kita meminta apa yang kita butuhkan. Berapa banyak kita membutuhkan makanan setiap hari? Berapa banyak perut kita bisa menampung makanan? Sangat sedikit sekali. Karena itu Tuhan menghendaki kita untuk tidak serakah, minta makanan yang secukupnya yang kita butuhkan. Dan ini juga akhirnya memberikan indikasi
Saudara tidak boleh mengambil makanan atau rejeki orang lain yang menjadi milik orang lain, termasuk melakukan kecurangan, korupsi, atau mencuri atau mengambil makanan milik orang lain yang Tuhan larang. Artinya cukup untuk kita, maka kita cari rejeki kita sehingga Tuhan akan memberikan makanan dan suplai pangan kepada kita secukupnya. Nah, ini yang Tuhan mau kita pelajari saat kita berdoa kepada Tuhan. Mintalah makanan untuk kebutuhan kita. Karena seringkali kita meminta bukan apa yang kita butuhkan, tapi apa yang kita inginkan. Kiranya renungan firman Tuhan ini memberikan kita pengertian. Tuhan Yesus memberikan perintah dan doa ini bukan untuk iseng-iseng, tapi ada kebenaran di sana sehingga kita belajar minta berhubungan dengan Tuhan setiap hari, lalu minta dengan konsep yang secukupnya, tidak perlu serakah dan berlebih-lebihan sehingga akhirnya terbuang percuma. Kiranya renungan malam ini menambah kita pengertian mengenai doa, khususnya mengenai doa mengenai makanan yang kita butuhkan untuk tubuh jasmani kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.